Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul tentang etika bisnis Islam dan peran pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi yang etis. Baik, dalam mata kuliah etika bisnis Islam. Oke, langsung saja. Dari kultur dan etika organisasi. Kultur organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dan organisasi lainnya, teman. Jadi, kultur organisasi mewakili sebuah resepsi yang sama dari para anggota organisasi. Oleh karena itu, banyak individu-individu yang berbeda atau yang berada pada tingkatan yang sama dalam organisasi dengan pengertian yang serupa. Kultur organisasi memiliki sejumlah fungsi dan dalam sebuah organisasi. Hal ini berperan sebagai penentu batas, artinya kultur menciptakan perbedaan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kultur itu adalah perekat sosial yang membantu menyatukan sebuah organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan. Kultur bertindak sebagai mekanisme dan juga kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Dan ada juga di sini yaitu menciptakan disiplin dan organisasi. Jadi, disiplin itu sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui sebuah proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan serta kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Sikap disiplin diperoleh dari adanya pembinaan yang dimulai dari lingkungan paling kecil dan sederhana yaitu keluarga. Untuk mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan, maka diperlukan adanya disiplin kerja, disiplin dalam kegiatan yang diperlukannya dengan pekerjaan adalah suatu ketaatan melaksanakan aturan yang mewajibkan atau diharapkan oleh suatu organisasi agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan aturan-aturan yang mewajibkan atau diharapkan oleh suatu organisasi agar setiap tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan tertib dan lancar. Dan juga dikatakan di sini ada menciptakan disiplin organisasi. Lanjutnya yaitu dilihat dari sisi manajemen, terjadinya disiplin kerja itu akan melibatkan dua kegiatan kedisiplinan, yaitu preventif. Apa itu preventif? Ada pokoknya dalam kegiatan itu bertujuan untuk mendorong disiplin diri di antara penyelewengan kerja dapat dicegah. Yang kedua itu korektif. Jadi korektif itu kegiatan yang ditunjukkan untuk menangani pelanggan terhadap aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran. Lebih lanjut, perlu disadari bahwa untuk menciptakan disiplin kerja dalam organisasi perusahaan dibutuhkan adanya tata tertib yang jelas. Jadi, yang kedua itu penjabaran tugas dari wewenang yang cukup jelas. Yang ketiga, tata kerja yang sederhana dan mudah diketahui oleh setiap anggota dalam organisasi.
dan peran pemimpin sebagai teladan dan pendorong budaya etis. Jadi ini menjadi teladan, pemimpin harus menjadi contoh bagi anggotanya dalam menerapkan nilai etika, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dipraktikkan dalam tindakan dan keputusan pemimpin. Menetapkan visi dan misi yang etis dan juga membangun serta menetapkan visi dan misi yang etis, visi dan misi organisasi yang berlandaskan nilai dan etika menjadi kompas arah bagi seluruh anggota. Yang ketiga yaitu membangun sistem dan prosedur yang etis. Pemimpin harus merancang sistem dan prosedur yang mendukung penerapan etika dalam organisasi. Hal ini mencakup kode etik dan kebijakan anti korupsi di mekanisme pelaporan pelanggaran etika. Yang keempat itu ada yang dinamakan dengan memberikan pelatihan dan edukasi etika. Jadi pemimpin harus memastikan bahwa seluruh anggota perusahaan atau organisasi mendapatkan pelatihan dan edukasi tentang etika bisnis. Yang kelima